Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai kuantitatif dengan data analisis. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Pak Vicky Fendi. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Yang pertama dari Mahoirunisa dengan NPM akhir 239, lalu ada Tarisa Nelia dengan NPM akhir 247, lalu ada Dina Rizky, saya sendiri dengan NPM akhir 262, dan juga Catur Haila dengan NPM akhir 268. Nah, materi pertama kita akan membahas mengenai getting the data ready for analysis. Di sini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu mengenai coding and data entry. Coding and data entry sendiri itu dibagi dua. Yang pertama kita akan membahas mengenai coding the response. Ini adalah jawaban responden yang diberi kode angka agar mudah diolah. Angka yang dilingkari pada kuesioner langsung dipakai sebagai kode. Misalnya, angka 1, 2, 3, 4, dan juga angka 5. Nah, seperti pada gambar, itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Untuk data khusus atau demografis, itu digunakan kode sederhana, misalnya dengan dummy coding, atau itu di gambarnya juga dijelaskan antara 0, itu sama dengan jawabannya part-time, dan juga 1, itu jawabannya dengan full-time. Atau bisa juga di gambar di situ juga dijelaskan bahwa shift kerja, itu menunjukkan 1, kemudian second shift itu 2, kemudian third shift itu 3 gitu. Atau enggak departemen itu angkanya 1, marketing itu 2, production itu 3, sales, dan lain-lain. Nah, jawaban kosong itu akan diberi tanda yang sama, misalnya angka 9 atau bisa diberi angka titik. Agar konsisten, sebagai kuesioner ini dicek ulang untuk memastikan kode-kode ini sudah benar atau belum. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai coding respon ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai data entry-nya. Data entry itu setelah dikode, jawaban responden akan dimasukkan ke software seperti SPSS, seperti yang digambar ini. Nah, setiap baris ini mewakili satu responden dan setiap kolom itu mewakili variabel dari pertanyaan. Nah, kolom pertama akan dipakai untuk nomor identitas kuesioner supaya data bisa dilacak ke kuesioner aslinya. Nah, gambar SPS di samping ini memperlihatkan tampilan data editor di mana semua jawaban yang sudah dikode ini tuh dimasukkan secara rapi dalam bentuk angka-angka. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai coding dan juga data entry. Nah, selanjutnya ini adalah kita akan membahas mengenai editing data. Editing data itu setelah dimasukkannya data tadi, tahap berikutnya adalah dengan mengedit data untuk menemukan dan juga memperbaiki kesalahan, kemudian ketidakkonsistenan ataupun jawaban-jawaban yang hilang. Nah, dengan outlier pertama, itu jawaban sangat berbeda dari lainnya. Ini bisa error atau data tidak valid atau perlu dicek lebih lanjut. Kemudian ada inconsistent respon atau jawabannya itu tidak selaras dengan pola lain. Jadi semisal seperti gambar ini ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaannya tuh rancu. Pertanyaannya tuh hampir mirip-mirip, cuma dia jawabnya 1, 2, 1, 1 sama 5. Padahal bisa aja, padahal ada pertanyaan yang jawabannya tuh harusnya dia milih angka 1 juga gitu. Enggak 1 atau enggak 2. Jadi tidak selaras dengan jawaban yang lain. Contohnya tuh kayak tadi ya itu yang saya jelaskan, responden itu memberikan jawaban konsisten bahwa manfaat yang diterima seimbang dengan usaha. Tapi pada item 3 justru menyatakan sebaliknya. Hal ini bisa jadi salah input, salah paham, atau memang disengaja. Peneliti perlu berhati-hati mengubah jawaban tanpa bukti dan juga bisa menimbulkan bias antar jawaban. Kemudian ada illegal codes, yaitu nilai di luar aturan skala. Misalnya 6 pada skala 1-5. Kan nggak ada angka 6, karena skalanya cuma angka 1-5. Jadi nilainya itu di luar aturan dari skala. Nah, ini bisa dicek lewat distribusi frekuensi. Kemudian ada omission, yaitu jawaban kosong. Jika banyak, kuesioner dibuang. Jika sedikit, bisa diabaikan. Lalu juga diisi oleh jawaban lain atau pakai rata-rata. Nah, terus habis itu ada yang terakhir adalah don't know, yaitu bila sering muncul. Kemungkinan pertanyaannya itu kurang jelas ataupun responden itu malas menjawab atau kurang berkenan untuk menjawab. Selanjutnya adalah data transformation. Nah, data transformation ini
itu mengubah nilai numerik asli supaya analisis lebih mudah ataupun lebih valid. Nah, yang pertama itu ada transformasi logaritmik, yaitu membuat distribusi data ini tuh lebih merata. Misalnya, pendapatan squid agar mendekati normal. Kemudian ada reverse scoring atau membalik skor item tertentu agar konsisten arahnya itu maknanya itu sama. Misalnya 5 jadi 1, 4 jadi 2 gitu. Lalu menggabungkan beberapa item. Skor itu beberapa pertanyaan akan digabungkan jadi satu skor rata-rata konsep. Misalnya, perceived equity itu rata-rata 5 item. Nah, di SPS itu di gambar ini itu menggunakan compute variable dialog box untuk melakukan transformasi dan menghitung skor gabungan. Di kotak ini kita pilih variabel sumber, kita bisa menulis rumus atau ekspresi numerik yang diinginkan, lalu kita bisa klik OK dan memastikan semua item yang relevan masuk dengan benar agar skor baru itu bisa valid. Lanjut, kita akan membahas getting a feel for the data. Nah, langkah pertama dalam analisis data adalah memahami gambaran umum data. Caranya bisa dengan melihat frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Nah, fokus pertama kita adalah frekuensi. Frekuensi sendiri yaitu berapa kali suatu subkategori itu muncul. Nah, dari sini kita bisa menghitung persentase dan juga persentase kumulatif sehingga data lebih mudah dipahami. Nah, sebagai contoh, di sini ada output 14.1 terlihat distribusi karyawan pada berbagai departemen Excelsior Enterprises. Nah, ada departemen produksi memiliki jumlah terbesar yaitu 28,1%. Disusul departemen penjualan atau marketing dengan 25,3%. Departemen dengan jumlah paling sedikit adalah humas yaitu hanya 1,7%, sedangkan keuangan, pemeliharaan dan juga akuntansi itu masing-masing hanya 2,9%. Dari sini kita bisa melihat profil responden dalam organisasi. Selain departemen, frekuensi juga bisa menunjukkan hal lain. Misalnya 79,9% responden adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Atau ini distribusi shift kerja, ada yang 62 itu shift pertama dan 20% shift kedua serta 18% shift ketiga. Jadi frekuensi ini membantu kita untuk menyusun profil sampel secara ringkas. Kemudian selanjutnya ada bar chart and pie chart. Nah, frekuensi itu tidak hanya bisa ditampilkan dalam tabel, tetapi juga bisa secara visual melalui diagram batang, histogram, atau pie chart. Nah, contohnya di sini pada figur 14.5, hasil frekuensi karyawan per departemen itu ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Nah, visualisasi seperti ini itu membantu kita untuk lebih cepat memahami distribusi data. Misalnya, langsung terlihat bahwa produksi dan juga penjualan itu mendominasi dibanding dengan departemen yang lainnya. Lanjut, measure of central tendency dan dispersion. Nah, setelah memahami frekuensi, langkah berikutnya dalam analis data ialah mengenal ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Pertama, kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan atau measure of central tendency. Nah, di sini itu dibagi menjadi 3 ukuran utama. Yang pertama ada mean atau rata-rata, yaitu jumlah seluruh data itu dibagi dengan banyaknya data. Misalnya rata-rata produksi bulanan bisa membantu manajer memperkirakan kebutuhan bahan baku. Kemudian ada median atau nilai tengah. Median itu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, median sendiri itu berguna kalau ada data ekstrim atau outlier yang bisa mengganggu rata-rata. Kemudian ada modus atau mode, yaitu nilai yang paling sering muncul. Ini biasanya tuh dipakai pada data kategori ketika rata-rata atau median itu tidak relevan. Nah, yang kedua,
kita akan masuk ke ukuran penyebaran atau measure of dispersion, yaitu seberapa jauh data tersebar dari pusatnya. Yang pertama ada range, yaitu selisih antara nilai tertinggi dan terendah. Kemudian ada variance, yaitu rata-rata kuadrat deviasi dari mean. Kemudian ada standard deviation atau simpangan baku. Itu tuh akar kuadrat variance. Nah, ini adalah ukuran variasi yang paling sering digunakan. Nah, dalam distribusi normal ada aturan penting yaitu sekitar 68% data ada dalam satu simpangan baku dari mean, 95% dalam dua simpangan baku, dan 99% dalam tiga simpangan baku. Yang selanjutnya ada interquartile range atau IQR, yaitu 50% tengah data di kuartil 1 dan di kuartil 3. Nah, biasanya itu divisualisasikan dengan black spot. Nah, selain itu ada juga persentil, kuartil, dan juga deciles yang membagi data menjadi 100, 4, atau 10 bagian. Nah, ini sering digunakan pada skor ujian atau distribusi gaji sehingga kita bisa tahu posisi kita dibandingkan dengan orang lain. Jadi di slide 1 ini kita membahas tentang uji chi-square atau x-quadrat test. Uji ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel berskala nominal. Misalnya, kita ingin tahu apakah warna kulit seseorang white atau non-white. Berhubungan dengan jenis pekerjaan yang mereka miliki, white collar atau blue collar, dengan data yang disajikan dalam tabel kontingensi, kita bisa melihat pola awal, tetapi untuk memastikan apakah pola tersebut benar-benar signifikan secara statistik, kita gunakan uji X kuadrat. Rumusnya adalah sigma OI min EI kuadrat atau EI per EI, di mana OI adalah frekuensi yang diobservasi dan EI adalah frekuensi yang diharapkan. Kalau hasil X kuadrat yang kita peroleh lebih besar dari nilai kritis sesuai derajat kebebasan, maka bisa disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sebaliknya, kalau tidak signifikan berarti kedua variabel independen. Contoh sederhananya itu adalah dari data yang ada, mayoritas pekerja kulit putih ternyata memiliki pekerjaan white collar, sedangkan pekerja non-white lebih banyak di blue collar. Hasil uji X kuadrat memperkuat temuan itu dengan memberikan bukti statistik bahwa hubungan tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Jadi, uji ini sangat berguna untuk menganalisis data kategorikal di penelitian. Kemudian slide berikutnya kita membahas tentang hubungan antar variabel, interval, atau rasio dengan menggunakan korelasi, khususnya Pearson's correlation. Korelasi mengukur arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Nilai koefisiensi korelasi atau R berkisar antara min 1 sampai plus 1. Nilai positif berarti hubungan positif. Semakin tinggi satu variabel, semakin tinggi pula variabel lain. Nilai negatif berarti sebaliknya. Semakin tinggi suatu variabel, semakin rendah variabel lainnya. Nilai R mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear. Sebagai contoh, hubungan antara harga dan penjualan. Jika kita buat scatter plot, titik-titik data bisa menunjukkan pola. Kalau garis tren turun berarti ada korelasi negatif. Semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah penjualan. Jika titik-titik acak tanpa pola, maka tidak ada hubungan yang jelas. Selain arah hubungan, penting juga untuk melihat signifikasinya. Misalnya, jika R sama dengan 0,56 dengan P kurang dari 0,01, maka hubungan ini signifikan secara statistik. Artinya, kemungkinan besar hubungan tersebut nyata dan bukan karena kebetulan. Koefisiensi determinasi atau R kuadrat dalam kasus ini sebesar 31,4%. Artinya, sekitar 31% variasi pada penjualan dapat dijelaskan oleh harga. Namun kita perlu ingat bahwa korelasi hanya menunjukkan asosiasi, bukan sebab akibat. Jadi meskipun ada hubungan signifikan, tidak otomatis berarti variabel satu menyebabkan variabel lainnya. Kemudian slide
Selanjutnya ini menampilkan hasil analisis deskriptif pada penelitian kasus Excelsior Enterprise. Deskriptif statistik digunakan untuk meringkas data dengan menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi, dan varians. Statistik deskriptif juga membantu peneliti mendeteksi adanya masalah data seperti data yang hilang atau kode ilegal. Hasil yang diperoleh menunjukkan ada beberapa missing data, tetapi jumlahnya kecil dan tidak merata di semua item. Selain itu, ditemukan juga beberapa kode yang tidak valid, misalnya angka 6 yang muncul pada item dengan skala 1-5. Namun setelah ditelusuri, data yang tidak valid ini kemudian diperbaiki. Karena sebagian besar responden menjawab hampir seluruh pertanyaan, tidak ada kuesioner yang dibuang. Dari tabel output SPSS yang ditampilkan, kita lihat bahwa setiap variabel memiliki sebaran data yang cukup baik. Standar deviasi juga menunjukkan adanya variasi jawaban di antara responden, yang artinya responden tidak menjawab secara seragam pada semua item. Keputusan akhirnya adalah data yang hilang akan diabaikan dalam analisis selanjutnya, karena jumlahnya kecil dan tidak mempengaruhi hal besar. Jadi poin utama dari slide ini adalah bagaimana analisis deskriptif tidak hanya memberikan gambaran awal data, tetapi juga berfungsi sebagai langkah kontrol kualitas untuk memastikan data siap digunakan dalam analisis lebih lanjut. Nah, materi selanjutnya terkait testing the goodness of measures. Yang pertama ada reliability atau reliabilitas, yakni ukuran yang digunakan untuk melihat konsistensi dari sebuah instrumen penelitian. Kalau instrumen kita reliable, maka kalau dipakai berulang kali itu hasilnya akan stabil dan konsisten. Salah satu cara yang paling umum dipakai itu adalah Cronbach alpha. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin tinggi konsistensinya. Nah, umumnya kalau kurang dari 0,6 itu dianggap reliabilitasnya buruk. Kalau 0,70 itu dapat diterima, dan kalau lebih dari 0,80 dianggap reliabilitasnya baik. Bisa dilihat di contoh tabel ini, kita lihat ada 4 konstruk yang diukur. Perceived equity 0,88, job enrichment 0,84 yaitu baik, burnout 0,81 ini juga baik, dan intention to live itu 0,74 yakni hasilnya cukup reliable atau dapat diterima. Nah, akan kita bahas lebih lanjut terkait job enrichment. Di gambar berikutnya, ini adalah tampilan output SPSS setelah dilakukan uji reliabilitas. Nah, hasilnya Cronbach alpha keseluruhan itu kan 0,844. Di sini dengan 4 item, yaitu ada job karakteristik 1 sampai 4. Nah, itu berarti konstruk job enrichment itu punya reliabilitas yang sangat baik. Lalu lanjut ke tabel berikutnya, di tabel item total statistik. Di sini di paling kanan ada kalau satu item dihapus, Cronbach alpha yang dihitung itu akan dihitung ulang. Misalnya, jika job karakteristik 3 dihapus, maka alfanya turun menjadi 0,828. Kemudian, kalau job karakteristik 4 dihapus, alfanya turun jadi 0,814. Nah, karena di sini nilai reliabilitasnya itu sudah sangat bagus, maka tidak perlu ada item yang dihapus. Nah, kemudian yang kedua terkait validitas. Yang pertama, validitas faktorial itu dapat ditentukan dengan mengirimkan data untuk analisis faktor. Hasil dari analisis faktor itu akan mengkonfirmasi apakah dimensi yang diteorikan itu muncul atau tidak. Kemudian yang kedua, validitas terkait kriteria itu dapat ditentukan dengan menguji kekuatan ukuran untuk membedakan individu yang diketahui berbeda. Kemudian yang ketiga, validitas konvergen dapat ditentukan ketika terdapat tingkat korelasi yang tinggi antara dua sumber berbeda yang merespon ukuran yang sama. Yang keempat, validitas diskriminan dapat ditentukan ketika dua konsep yang sangat berbeda itu tidak berkorelasi satu sama lainnya. Berikutnya, Excelsior Enterprises Descriptive Statistic Part 2.
Nah, setelah kita menghitung skor gabungan untuk variabel-variabel penelitian, maka langkah yang selanjutnya itu adalah menganalisis data deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini itu tujuannya adalah untuk yang pertama mengukur seberapa besar masalahnya. Misalnya di sini rata-rata niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Kemudian yang kedua itu untuk melihat sifat atau pola dari masalah itu sendiri. Di sini yakni apakah niat itu tersebar merata atau ada kelompok karyawan tertentu yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Sebagai contoh, perhatikan dua histogram ini. Histogram di sebelah kiri kita bisa lihat nilai min-nya itu 2,57. Kemudian standar deviasinya 0,952. Nah, distribusinya itu terlihat cukup normal. Artinya, sebagian besar karyawan itu ada di tengah-tengah. Mereka tidak terlalu berniat keluar, tetapi tidak juga sepenuhnya ingin bertahan. Nah, ini tuh berbeda dengan histogram di sebelah kanan. Min-nya itu 2,56, tapi standar deviasinya itu 1,31. Artinya, datanya itu lebih menyebar. Dan bentuk distribusinya itu di sini bimodal atau ada dua puncak. Ini menunjukkan adanya dua kelompok karyawan yang berbeda. Jadi walaupun rata-rata atau mean dari dua histogram itu hampir sama, cerita yang kita dapatkan itu akan berbeda total kalau kita lihat bentuk distribusinya. Yang kiri itu menunjukkan kondisi abu-abu, sedangkan yang kanan itu menunjukkan kondisi yang jauh lebih ekstrim, yaitu ada kelompok yang puas dan bertahan, tetapi ada juga kelompok yang sangat ingin untuk segera keluar. Nah, selanjutnya kita analisis tabel 14.4 terkait descriptive statistic for independent and dependent variable. Di sini kita bisa melihat intention to live-nya itu 2,59 dari skala 1 sampai 4. Ini berarti cukup tinggi, yang artinya banyak karyawan itu punya niat keluar. Kemudian ada job satisfied, ini nilainya 2,93, yaitu sedang-sedang saja, tidak terlalu puas. Kemudian ada perceived equity dengan nilai 2,44, ini cukup rendah, yang artinya karyawan itu merasa keadilan kurang. Kemudian ada burnout 2,57, ini artinya lumayan tinggi, ada kelelahan kerja. Kemudian ada job enrichment dengan nilai 3,49, itu agak tinggi, yang artinya pekerjaan masih cukup memberikan tantangan. Kemudian di tabel 14.5 terkait frekuensi tabel intention to live. Jadi dari total 174 karyawan, sebesar 19% itu memberikan skor 2, 23%-nya memberi skor 2,5, 22,4%-nya memberi skor 3, dan sisanya itu tersebar antara skor 1 sampai 4. Nah, kalau kita jumlahkan, lebih dari 70 karyawan itu berada di skor 2 sampai 3 ke atas. Itu berarti mayoritas karyawan itu memiliki nilai niat yang cukup untuk meninggalkan perusahaan. Demikian materi yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.